Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris Bramantya. Saya merupakan peserta Latsar tahun 2022 dari golongan 3, angkatan 3, dan dari kelompok 4. Nomor daftar hadir saya adalah 36. Saya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan instansi saya adalah dari SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran untuk hari kedua, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Latsar kali ini menggunakan dua metode dalam proses pelatihannya, yakni ada pelatihan dengan metode sinkronus dan ada juga pelatihan dalam metode asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus, pembelajaran ini dilakukan secara real time, yakni di mana pembelajaran yang dilakukan antara widyaswara atau tutor kepada para peserta Latsar sama-sama online dan dapat melakukan komunikasi dua arah secara langsung dengan memberikan timbal balik atau feedback. Pada metode pembelajaran sinkronus ini ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan peserta ini dapat berinteraksi secara langsung, yaitu dengan menggunakan virtual meeting atau Zoom meeting, dan bisa mengkomunikasikan kepada widyaswara atau kepada tutor untuk terkait pembelajaran yang mungkin belum dimengerti atau ingin dikomunikasikan kepada para tutor atau para widyaswara. Di sisi lain, dalam pembelajaran metode sinkronus ini ada kelemahan yang dapat saya rasakan dalam pembelajaran sinkronus ini. Yakni yang pertama adalah jika kondisi internet melemah atau dalam kondisi yang down atau kurang baik, maka akan terjadi kendala dalam proses pembelajarannya secara virtual meeting. Yang mana jika hal ini terjadi dalam proses pembelajaran virtual meeting atau sinkronus ini, jika kendala internet menjadi sebuah permasalahan, kita menjadi susah untuk berinteraksi kepada para tutor atau kepada widyaswara, sehingga pembelajaran atau transfer materinya menjadi terhambat. Lalu yang kedua, waktu yang sudah terjadwal dan memiliki waktu yang terbatas, sehingga perlu perhatian ekstra dari kami para peserta Latsar untuk benar-benar mengambil informasi atau memperhatikan materi yang disampaikan oleh para widyaswara. Untuk metode selanjutnya, yakni pembelajaran secara asinkronus, pembelajaran ini dilakukan tidak harus sama-sama online, yang mana ini dilakukan dengan cara LMS atau Learning Management System, di mana materi ini sudah dipersiapkan dan diupload oleh widyaswara atau para tutor berupa file PowerPoint, file PDF atau materi bentuk file lainnya, sehingga dapat diakses oleh para peserta Latsar khususnya secara mandiri dan fleksibel sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada metode pembelajaran asinkronus ini diawali dengan MOOC, yang kemarin diawali dengan MOOC dan berlanjut ke LMS atau Learning Management System. Dan untuk aksesnya ini adalah secara mandiri, khususnya oleh para peserta Latsar. Pembelajaran asinkronus ini dapat diakses materinya secara mandiri dan waktu dan tempatnya ini lebih fleksibel. Jadi ini kelebihannya dari proses pembelajaran asinkronus. Dan di sisi lain kelebihannya adalah kita dapat belajar secara mandiri, kita dapat belajar secara waktu sudah ditentukan secara fleksibel dan tempatnya tidak harus terpaku pada satu kamera saja, tetapi ini bisa saya pelajari dengan cara saya sendiri, dengan cara karakter saya sendiri, sehingga saya lebih paham dengan materi yang bisa saya pelajari secara mandiri. Sedangkan untuk kelemahan dari pembelajaran asinkronus ini adalah yang pertama, keberhasilan dan daya serap dari materi yang disampaikan melalui file PowerPoint, file PDF ini tergantung oleh para peserta Latsar itu sendiri. Karena jika kita mengacu pada pembelajaran mandiri, daya serap itu tergantung teknik dan penguasaan yang ingin didapatkan oleh para peserta Latsar itu sendiri. Lalu yang kedua, interaksi yang kami dapatkan itu tidak bisa seperti sinkronus. Jadi ini tidak ada interaksi secara langsung, sehingga belajar ini harus mandiri, harus kreatif, harus inovatif
jadi kita harus merangkum, harus menyelesaikannya secara mandiri dari kita sendiri. Baik, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman saya terkait pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Mudah-mudahan Latsar hari ini sampai seterusnya bisa dilancarkan, dan kami berterima kasih kepada para tutor dan widya suara yang selalu mengajar kami dengan sabar. Dan saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang jelas. Saya akhiri di sini. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua.